para jamaah sekalian, saya yakin ilmu yang saya pelajari dan saya amalkan itu adalah ilmu yang benar, aku yakin. Maka sungguh pun saya ditentang, pun saya punya tuduh yang berbagai, tapi saya tidak ada istilahnya gigi atlet, gigi harus gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nah, pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan inayah Allah, kita telah dapat hadir bersama-sama di lokasi pesantren Tohid Terpadu di Abdiyah ini. Alhamdulillah, kita telah didatangi oleh tamu-tamu kita dari Jakarta, dari Dirjen MUI dan juga Sektor MUI Bapak Dr. Abdullah. Ya, mana kedatangan beliau ini tidak kita undang, tapi beliau datang karena yang melihat di Aceh ini semraut, maknanya itu terjadi yang tidak seharusnya terjadi, yaitu kebencian, kedengkian bersama umat Islam orang kita di Aceh, baik itu dari ulama-ulama dan juga dari tokoh-tokoh dari pemerintah dan juga dari cendekiawan lainnya. Jadi semoga kedatangan beliau ini supaya Aceh kita dapat berkasih sayang, bersatu, dan tidak ada lagi yaitu timbul fitnah-fitnah yang berbagai-bagai. Bagaimana dimaklumi sebelumnya, kita sendiri kita melihat kenyataan di lapangan selama ini. Tapi insya Allah dengan bantuan Allah tentu akan datang, tidak akan terjadi. Amin. Para hadirin jamaah sekalian, yaitu ini semua kena kesalahpahaman antara ulama, pemimpin dengan pemimpin, tokoh. Ya. Kita karena kebencian itu telah menebal dalam batin kita, sehingga apa yang kita katakan, walaupun dia betul, kalau kita sudah dianggap salah, maka itu salah. Ya Alhamdulillah, bagaimana yang dimaklumi di Abdiyah bahwa saya sudah 4 tahun datang ke sini
cari duit, bagaimana supaya sempat bisa hidup. Jadi apakah saya tidak ada pesantren? Saya pesantren ada 3.000 murid dalam Manadi di Palu dan juga di Darussalam. Tapi saya menginginkan saya yang dia ini dapat untuk mencintai agama, dapat mengamalkan agama dengan baik. Dan juga saya melakukan bukan hanya dia saja, juga di tempat tuan yang belum pernah ada tempat kita kumpul mengadakan pengajian. Sekarang juga saya telah bangun, alhamdulillah telah berjalan. Jadi saya mengatakan kepada murid-murid saya dengan nama Allah, setiap hari saya mengajar, setiap hari saya beramal, berzikir, salat berjamaah. Setiap hari juga saya menulis untuk memberikan pemahaman bagaimana syariat, bagaimana tarekat, hakikat, ma'rifat, untuk memperbagus amal dan untuk mentahqiqkan akidah. Karena semua kita yakin, kita berakidah Ahlussunnah. Tapi akidah itu bukan sekedar pengakuan, tapi harus ayat nyata dalam hidupnya. Maka kita bertarikat, bertasawuf, bukan sekedar nyata ayat, tapi juga tahqiq di dalam roh kita, sehingga kita tidak lupa pada Allah, selalu kita bisa hidup bersama. Jadi itu yang saya sampaikan ke pengajian, tetapi saya banyak dituduh bahwa pengajian ini pengajian yang susah, yang menyesatkan, yang bertentangan dengan akidah dan sunnah. Para jamaah sekalian, saya yakin ilmu yang saya pelajari dan saya amalkan itu adalah ilmu yang benar, aku yakin. Maka sungguh pun saya ditentang, pun saya punya dituduh yang berbagai, tapi saya tidak ada istilahnya gigi atret, gigi harus gigi maju. Jadi tiba-tiba saja oleh pihak Abdullah, karena ini tidak tahu Abdullah Negara dan juga Kiai Abdullah Raja-Lui, beliau datang ya untuk melihat bagaimana sebenarnya yaitu di lapangan yang timbul fitnah. Pada awal fitnah ini sekedar Aceh, ada gubernur Provinsi Aceh, kemudian tidak bisa untuk gubernur dan Provinsi Aceh, lalu fitnah itu terus yaitu diangkat ke Jakarta, diangkat ke presiden, sehingga itu diutus bin, ditanyakan kepada orang yang berseberangan dengan kita, pulang lagi ke Jakarta. Jadi oleh presiden itu melimpahkan konflik yang ada di Aceh mengenai PDT ini kepada MUI dan Departemen Agama. Makanya adalah penyebab mereka ini datang. Ini alhamdulillah dua tokoh ini nampaknya siap. Bagaimana tadi katakan tadi, berzikir boleh, kalau dulu tidak, orang berzikir dengan apa? Orang berzikir
itu diplut darah, pasir aja itu dilempar dengan babak belur mobil-mobil. Jadi begitu juga di Aceh, baik di Sungai Raya, Aceh Timur, walaupun di Matang, lucunya itu dipropagandai oleh kecil-kecil dan anak muda. Itu hasungan, yaitu yang disebarkan oleh ulama-ulama. Jadi tadi beliau mengatakan Dr. Abdullah berarti sudah boleh berzikir. Jadi MPU tidak ada lagi dilarang berzikir. Kan sudah bagus. Jadi berzikir itu sebagaimana kita maklumi dalam kitab Ad-Dzikru Miftahul Libabil Hadarat. Berzikir itu anak kunci pintu hadarat. Artinya berzikir itu supaya kita berada di hadapan Allah. Supaya kita berada di hadapan Allah. Jadi itu dilarang belakang lucu. Supaya kita berada di hadapan setan itu boleh. Ya. Jadi berada di hadapan Allah dilarang. Jadi coba berzikir. Tengku Syukri Daud berzikir di masjid Baitur Rahman pada Aceh. Itu payah berusaha berkali-kali baru dapat berzikir, karena dilarang. Tapi kalau mengadakan keyboard, mengadakan macam-macam, itu boleh, itu inilah, yaitu pemimpin Aceh, baik ulama atau pejabat Aceh. Jadi itu, makanya untuk keberkahan, untuk rahmat itu jauh. Jadi dengan kita berzikir, kita selalu mengingat Allah. Karena dengan zikir itu cahayanya kalau masuk di dalam hati kita, maka akan hilang penyakit hati. Penyakit hati artinya penyakit nafsu yang jelek, yang enggak sehat. Para jemaah sekalian, saya akan tanyakan kepada Anda semua, apakah Anda semua di kampung-kampung, tadi forum kecil ketua forum kecil siap membantu, jadi kalau ada yang menjelek-jelek Anda, siap nanti, siap mana? Karena tujuan saya cuma 3 saja. Pertama, supaya kita ini dapat beribadah baik, istiqamah, ikhlas, disiplin. Yang kedua, supaya kita dapat berakhlak baik, kita bisa tawadhu, kita bisa sabar, kita bisa peduli, kita bisa bersyukur, berakhlak baik. Yang ketiga, supaya kita tingkatkan keimanan kita. Jangan kita hanya iman munafik, iman awam, paling pun kita bisa iman awam. Jadi keimanan meningkatkan keimanan. Kita jangan tersangkut sekali dengan alam, dengan makhluk. Kita boleh bekerja, tapi jangan tersangkut sekali dengan kerja. Kita tahu kerja itu datang dari Allah Subhanahu. Jadi kita harus melihat itu adalah tanpa rahmat yang memberikan taufik hidayah bagi kita untuk bisa kerja yang tinggi. Jadi inilah tujuan saya belajar untuk mengangkat ajaran tasawuf itu sekian. Saya membaca di dalam kitab Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, kainmu maka harus kamu bersihkan itu kain. Jadi di situ disyaratkan, pertama, yang haram itu najis, yang syubhat itu najis, dunia itu juga najis. Jadi
kita harus bersih. Jadi bersih itu terbagi kepada 3. Pertama, bersih dalam segi syariat. Kedua, bersih dalam segi tarekat. Kemudian bersih dalam segi hakikat. Bersih dalam segi syariat, jangan ada sangkutan hati kita kepada yang dilarang oleh Allah. Kalau tersangkut hati kita kepada yang haram, yang dilarang oleh Allah, berarti itu kita kotor dalam bidang syariat. Kita harus bersih dalam bidang tarikat. Jangan ada sangkutan hati kita kepada selain Allah. Kalau kita tersangkut hati kepada selain Allah, kita kotor dalam bidang tarikat. Ketiga, bersih dalam bidang hakikat. Jangan terlihat wujud selain Allah. Maknanya kita harus melihat, menyaksikan semua ini adalah bekas perbuatan Allah. Hari kehendak kemauan Allah datang dari Allah. Walaupun itu terlihat lahirnya dari kita atau dari orang lain, tapi kita cepat mengembalikan. Itu bekas perbuatan Allah. Saya umpamanya bekerja tanam sawit, maka kita harus lihat sawit yang kita tanam itu bekas perbuatan. Jadi kita berkemauan untuk melakukan apa yang kita lakukan, kita harus melihat itu datang dari Allah. Artinya supaya kita bersih dalam hakikat. Jadi kalau umpamanya kita bisa bersih dalam bidang syariat, bersih dalam bidang tarekat, bersih dalam bidang hakikat, maka ini adalah sebagai hamba Allah yang baik, yang senantiasa kita di mana-mana kita dapat bantuan Allah. Para jemaah sekalian, hanya dengan kehadiran Anda, ini banyak yang datang saya. Ada yang dari Suboga, ada yang dari Cengkil, ada daripada Benda Mulia, ada juga yang dari Gelus, ada dari Banda Aceh, ada dari Langsa. Jadi marilah sama-sama benar-benar kita dapat yaitu bangun untuk Allah, mentaati mematuhi Allah, dan juga dapat kita bisa gaul yang baik dan meningkatkan keimanan kita bagi kita dan bagi anak-anak kita dan bagi keluarga kita. Jadi tidak ada lagi yang membuat kemungkaran kejahatan. Saya tidak ingin lagi abdi ini ada pencurian. Tidak ada lagi ingin saya di abdi ini ada main perempuan. Artinya membuat-buat perempuan yang tidak halal dan juga berjudi, main cheat dan sebagainya. Jadi supaya kita sama-sama dapat memelihara agama kita, bagaimana tadi kita sampaikan, inna lillah wa inna ilaihi, kita semua ini adalah milik Allah. Kita semua ini kembali kepada Allah. Para hadirin hadirat, maka metode dari ajaran tasawuf sufi ini ada 4 tingkatan. Nah, ini perlu kita ingat. Yang pertama ilmu. Kita semua dapat belajar ilmu dan anak-anak kita. Bagaimana ilmu nilai akidah, keimanan kita terhadap Allah dan Rasul, dan juga bagaimana kita dapat tahu perintah Allah dan larangan Allah, baik dalam segi ibadah dan juga dalam segi muamalah. Dan kita harus tahu sifat-sifat nafsu kita, mana sifat-sifat nafsu yang jelek, mana sifat-sifat nafsu yang baik.
Jadi tasawuf, maka ketiga ilmu ini itu penting bagi kita untuk kita tahu, bagi anak-anak kita yang telah berumur 15 tahun dan perempuan 13 tahun yang telah balik. Ini kita umpamanya dicarikan guru atau kita sendiri belajar. Jadi di sini saya lihat ada 28 ini, 30 anak-anak di sini. Jadi sungguh-sungguh. Jadi kalau ini sudah sedikit, sudah ada juga 60. Jadi ada 100. Jadi baru saja ada 100. Kemudian di samping ilmu amal. Jadi kalau ilmu itu ada, tapi tidak ada amalkan, kita tahu bahwa sembahyang subuh itu lagi waktunya sebelum terbit matahari. Jadi kita amalkan ya, dan supaya subuh tepat waktunya. Itu kalau dapat kita lakukan dengan berjamaah. Itu mengenai hukum syarat, mengenai akidah juga, keimanan. Jangan kita ragu-ragu terhadap Allah. Saya yakin dalam hati kita Allah itu dekat dengan kita. Dan juga mengenai sifat-sifat nafsu, akhlak nafsu. Tadi kita dengan keluarga supaya kita damai, dan supaya kita benar-benar bukan hanya yang keluarga dengan tetangga kasih sayang, dan melatih jangan ada kedengkian, kesombongan di dalam hati, mengamalkan ini. Kemudian setelah ada ilmu amal, kemudian ada istilahnya hal. Hal ini terlihat ini, sifat-sifat kasih sayang Allah, kehebatan Allah di dalam batin kita. Istilahnya yaitu kita mendapat sinaran dari sifat jamal dan jalal yang berasal dari sifat dan zat masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat melupakan yang lain. Maknanya kalau sudah kita teringat Allah, teringat kasih sayang kehebatan Allah, kita bisa lupa kepada yang lain. Maknanya tidak teringat lagi kita, istri kita, anak kita, segala macam, terutama di dalam kita beribadah kepada Allah, supaya kita bisa khusyuk berhati, supaya bahwa ibadah kita itu benar-benar kita lakukan dengan bersemangat, dengan segenap amal dan tenang. Hal itu adalah merupakan hakikat ketuhanan yang datang, yang melimpah kepada hati kita, menyebabkan kita cinta dan rindu kepada Allah. Jadi yang ketiga inilah bukan perlu, artinya ada tarekat, ada suluk, yang memutuskan sangkutan hati kepada selain Allah, putusnya dengan cahaya Allah baru bisa putus. Kalau mamanya tidak dengan cahaya Allah, dia tidak akan putus. Makanya Anda disuruh berzikir supaya hidur hati Anda pada Allah, supaya Anda bisa berjinak-jinak dengan Allah, bisa lupa kepada lain Allah. Maka Anda disuruh berzikir. Zikir yang demikian dilakukan untuk mendapatkan hal cahaya kepada Allah SWT, yang bisa kita merasa aman, bisa kita merasa yaitu tidak dipengaruhi oleh himbauan yang lain, terutama dalam kita beribadah kepada Allah. Yang empat adalah syuhud dan ma'rifat. Jadi menyaksikan kasih sayang Allah dalam batin kita itu, menyaksikan syuhud, sehingga kita dapat bermakrifat. Makna bermakrifat hanya Allah saja yang ada, yang lainnya hilang. Hanya Allah saja yang ada perbuatannya, perbuatan yang lain hilang. Hanya ada Allah lah sifatnya, yang lain sifat yang lain hilang. Tajalli
keberadaan Allah dalam hati sehingga hilang yang lainnya, maka itu dikatakan makrifat. Jadi makrifat ini yang dikejar-kejar oleh ulama sufi. Yang dimaksud dengan musuh. Jadi ini perlu ada istilahnya murabi ya, yang menjadi melatih perjalanan batin kerohanian kita untuk bisa kita dekat dari itu. Karena dalam tasawuf sufi, kalau kita terlihat kita masih ada, kita berpisah dengan. Kalau kita melihat orang lain masih ada, berpisah dengan. Jadi kita tidak terlihat lagi kita, tidak terlihat lagi orang lain. Di dalam kita mengingat Allah, masih kita berkumpul dengan. Jadi itulah maka Anda disuruh berpikir supaya tidur, supaya raibah dengan pengertian panas. Yang lainnya, hanya itu adalah tempat istirahat. Istirahat dengan pengertian kita tidak lagi yaitu berpayah-payah, kita istirahat karena kita mendapat saya iman, saya makrifat, tidak lagi mempergunakan akal. Kalau kita menggunakan akal, otak kita bergerak, kita tidak dapat istirahat. Jadi kalau kita menggunakan iman, kita itu bermakrifat, itu akal itu terhenti. Cuma cahaya makrifat itu membuat kita aman dan tenang dalam mengarungi kehidupan. Jadi jangan Anda menyangka orang yang berzikir untuk mendapatkan makrifat, jadi orang itu sempit dari segi ekonomi, tidak itu. Orang itu sulit, dia tidak dapat dipergunakan oleh orang, artinya hidup di dalam kehinaan atau kerendahan tidak. Oleh Al-Ajibah Husni, siapa yang dapat panah di dalam asma, apa saja yang dikemauannya dibantu oleh Allah. Bila mana dia dapat panah pada zat, sebelum dia berkemauan, kemauannya itu, apa yang dimaukannya itu telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi yakinlah Anda bahwa ilmu tasawuf kesufian ini membenarkan saja sudah menjadi wali kecil, mengamalkan sudah menjadi wali besar. Dapat menyampaikan itu sudah seperti bintang, diperlukan di mana-mana. Jadi makanya orang tasawuf atau kesufian ini kalau benar dia dapat bermakrifat, maka dia tidak lagi perlu ada jabatan, perlu ada pengaruh, perlu ada umpamanya sambungan anak dan sebab itu telah dipersiapkan oleh Allah. Para jamaah sekalian, kita bersyukur pada malam ini dengan kedatangan yaitu Dirjen dari UI, Pak Mubana dan juga ada Pak Abdullah, bahwa moga-moga ya, semua fitnah atau tuduhan yang macam-macam. Saya sebenarnya tidak keberatan saya dikatakan saya kafir, tidak keberatan. Dikatakan saya murtad, tidak keberatan. Karena saya sayang orang yang mengatakan itu yang berbahaya. Orang yang mengatakan berbahaya. Saya mungkin dikatakan itu mungkin terangkat sebenarnya. Mungkin dikatakan pendekatan kafir, saya mungkin terangkat. Karena di dalam saya di Bustani, kalau belum ada 1000 orang yang mengatakan Anda jelek, Anda belum naik makam. Nah, ada 1000 orang yang baik-baik mengatakan Anda jelek, baru Anda naik makam. Artinya baru Anda bisa usul. Jadi saya ini masih kurang, belum sampai 1000. Jadi oleh karena itu, maka saya gembira supaya saya dapat naik makam. Para jamaah sekalian, ibu-ibu,
para hadirin, demikianlah yaitu yang apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, yang dimana atau alhamdulillah supaya dapat kita amalkan, dapat kita ingat, kita hayati dan dapat kita amalkan. Itu mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana sampaikan oleh beliau, man ahabbani kana ma'ani fil jannah. Siapa yang mencintai aku maka dia bersama aku dalam surga. Kita mencintai Nabi, mengerti malam ini maulidnya Nabi, menjadi saksi bagi kita nanti supaya kita dapat bersama Nabi di hadapan Allah. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.